kan saya masukkan, ya masukan saya maka saya tindak lanjuti karena itu juga masyarakat. Dan saya juga masyarakat, ini juga masyarakat, panjenengan juga masyarakat di sini. Nah, yang diharapkan oleh keluarga tersebut, yang tadi ada beberapa orang itu di cross check yang pertama. Ya, mbok nanti ternyata ada ujaran kebencian yang ditularkan oleh panjenengan di wilayah Sokaraja. Oleh karena itu ketika kita mau berguru kepada siapapun itu harus tahu backgroundnya. Dia belajar agama kepada siapa, belajar agama di mana, lalu kemampuan agamanya seperti apa, lalu pelaksanaan agamanya seperti apa. Jadi tidak cukup menjadi orang pinter, harus mengamalkan kepinterannya itu. Tidak cukup jadi orang alim, tapi juga harus mengamalkan. Di dalam rangka untuk membela saudara-saudara kita, di mana saudara kita ini berdakwah untuk menyampaikan suatu kebenaran di muka bumi Indonesia ini, untuk memberi nasihat kepada para pejabat, petinggi, penguasa. Materi ceramah itu sendiri yang harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Tapi jangan sampai memang seolah-olah kita membelenggu kebebasan orang untuk mengkritik. Selama itu benar adanya dan bisa dipertanggungjawabkan, saya kira tidak masalah. Padahal mereka semua meneriakkan kebenaran, padahal mereka semua ingin agar supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini kembali menjadi negara yang aman, adil, tentram, makmur dan damai. Yaitu siapapun mereka, siapapun dia, untuk janganlah menyampaikan narasi kebencian, ceramah-ceramah yang cenderung mengadu domba. Lawan opini-opini yang sesat dengan opini-opini yang baik, lawan informasi yang jahat dengan informasi yang baik. Ini penjelasan Banser Jateng yang datangi pengajian Gus Nur. Banser Jawa Tengah membantah pihaknya telah membubarkan pengajian yang diisi oleh Gus Nur atau Suginur Harja atas alasan anti pemerintah di Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat 28 Januari 2022. Banser menegaskan kedatangan anggotanya ke lokasi yang diisi orasi Gus Nur merupakan hasil laporan dari masyarakat. Kasat Korwil Banser Jawa Tengah, Muhtar Makmun menjelaskan, kronologi terkait video yang viral terkait pertemuan anggota Banser Sokaraja dengan panitia atau pendengar orasi Gus Nur di lokasi pengajian. Dasarnya atas laporan dari masyarakat, jadi dari Ansor dan Banser kemarin di Sokaraja itu hanya mengadvokasi masyarakat saja. Karena masyarakat yang berada di sekitar lokasi, tepatnya di Kecamatan Sokaraja, Banyumas, melaporkan tiba-tiba ada beberapa orang bawa mobil dengan atribut putih-putih semacam atribut FPI. Namun tidak ada lambangnya. Jadi masyarakat di tingkat RT melaporkan ke anggota Banser setempat untuk ditindaklanjuti ke aparat. Jelas Muhtar kepada wartawan Ahad 30 Januari. Ia menegaskan kehadiran anggota Banser ke lokasi untuk melakukan tabayun kepada panitia terkait isi pidato yang disampaikan Gus Nur. Karena selama ini, menurut dia, masyarakat sudah mengenal Gus Nur selalu menyampaikan ujaran kebencian dalam pidato dan orasinya. Muhtar juga menegaskan pihaknya tidak bertindak sendiri ke lokasi. Karena setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, Banser Sokaraja melaporkan aduan masyarakat tersebut ke kepolisian sehingga ada aparat kepolisian yang menyertai anggota Banser ke lokasi pertemuan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa yang disorot anggota Banser di lapangan adalah isi pidato yang jangan sampai ada ujaran kebencian di dalamnya. Bukan karena alasan Gus Nur anti pemerintah, kemudian Banser menghalang-halangi. Sejak awal ditegaskan dia, apa yang dilakukan Gus Nur selama ini bukanlah pengajian, karena dalam narasi yang disampaikan selalu berisi ujaran kebencian kepada pihak lain, terutama kepada Banser. Jadi ia menekankan soal isi narasi yang berisi ujaran kebencian itulah yang konsen perhatian Banser. Acara pengajian yang digelar Suginur Harja alias Gus Nur di Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat 28 Januari. Dibubarkan anggota Banser, mana masyarakatnya pun di masyarakatnya. Saya jawab langsung, kata Gus Nur bertanya kepada anggota Banser yang mendatangi tempat pengajiannya dalam video yang disiarkan akun channel YouTube Gus Nur 13 Official dikutip Republik di Jakarta Ahad 30 Januari. Dia pun minta kepada anggota Banser untuk menunjukkan video jika masyarakat menolak kehadirannya di Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Gus Nur juga bertanya kepada Banser yang mendatanginya, video mana yang dianggap merusakkan masyarakat. Situasi sempat memanas karena baik anggota pengajian Gus Nur dan personal berpakaian Banser terpancing emosinya melihat situasi rujuk. Gus Nur pun memilih untuk meninggalkan lokasi, gak apa-apa saya pergi. Begitulah ujarnya. Akhirnya terdengar lantunan beberapa orang berselawat untuk menenangkan situasi.
acara yang dihadiri Gus Nur di Banyumas dibubarkan. Begini faktanya. Potongan video berdurasi 2,10 menit yang diwarnai adu mulut antar warga karena keberatan dengan kedatangan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar, warga yang datang itu ingin memastikan jika Gus Nur menghadiri acara ini tidak untuk menyebar ujaran kebencian. Mereka juga datang untuk memastikan acara tersebut sudah mengantongi izin dari pemerintah desa setempat dan kepolisian atau belum. Yang diharapkan oleh warga tersebut tadi ada beberapa orang di cross check. Yang pertama, mbok nanti ternyata ada ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh penjenengan di wilayah Sukaraja. Mengantisipasi kayak gitu, kata seseorang dalam potongan video tersebut ketika berdialog dengan Gus Nur. Pernyataan tersebut langsung disangkal oleh Gus Nur dengan melemparkan pertanyaan pada warga yang hadir di acara tersebut. Setelah jawaban tersebut, salah seorang hadirin yang mengaku berasal dari wilayah Sukaraja mencoba untuk memberikan klarifikasi. Namun suasana adu mulut dengan nada tinggi kemudian mewarnai proses mediasi tersebut. Saat ditemui untuk dimintai klarifikasi, salah seorang dari kelompok yang membubarkan acara ini mengaku dari Patriot Garuda Nusantara. Ia dimintai tolong oleh warga sekitar yang merasa resah dengan acara yang dihadiri Gus Nur tersebut. Setelah datang ke lokasi, ia membenarkan jika ada sebuah acara yang dihadiri kurang lebihnya 50 orang, sebagian besar bukan dari wilayah Kecamatan Sukaraja. Betul, malahan di situ ada Nur, Sugi, dan kawan-kawan. Kita tunggu jam 15 waktu Indonesia Barat, saya masuk ke situ. Karena masih dalam pandemi, kita tanyakan baik-baik. Kita izin masuk karena di situ banyak kerumunan, jadi saya tanya masalah vaksin. Begitulah terangnya. Setelah takut menyebarkan virus COVID-19, mereka yang datang bersama rombongan GP Ansor berjumlah kisaran 15 orang ini merasa resah jika Gus Nur menyebarkan ujaran kebencian di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kita semua tahu sendirilah di situ Nur Sugi. Dia itu kalau pengajian kebanyakan nuwun sewu mengajarkan ujaran kebencian yang dirasakan masyarakat itu. Bukan di situ mengajarkan ujaran kebencian. Begitulah ungkapnya. Kepada kelompok pagar Garuda Nusantara, Nur Sugi mengaku datang untuk berjualan madu. Namun Gangsar tidak mempercayai hanya itu tujuannya. Ya, saya heran lah. Wong jual madu harus berpakaian seperti itu, sampai ada pengawalnya seperti itu. Kalau mau jualannya yang fair saja, tidak usah diam-diaman seperti itu. Kalau bilang ke RT RW malah bisa dibantu nanti. Begitulah tuturnya. Setelah kejadian seperti potongan video yang tersebar, ia bersama kelompoknya menunggu hingga acara tersebut benar-benar bubar. Karena ia tidak ingin jika ada yang memancing keributan di wilayah Kecamatan Sukaraja. Sementara itu, Kapolsek Sukaraja AKP Sutrisno ketika dihubungi membenarkan adanya acara perkumpulan tersebut di salah satu rumah warga. Namun pihaknya tidak merasa dimintai izin mengenai acara ini. Betul ada acara ini, tapi tidak ada izin yang masuk ke kepolisian. Kita tidak tahu menahu adanya perihal acara perkumpulan ini. Begitulah tutupnya.